Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah, la nabiyya ba'dah. Dewan juri ingkang saya hormati dan semua anggota pimpinan daerah Aisyah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa berkumpul di sini dalam acara lomba mubalighat yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Aisyah Ponorogo tanpa ada aral lintangan satu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, panutan umat muslim seluruh dunia, dan dengan harapan mudah-mudahan kelak kita fi yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Ikhwati fillah, perkenankanlah di sini kami akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul karakter perempuan berkemajuan. Sebelum Islam datang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita waktu itu kondisinya sangat dihinakan, bahkan sangat dicampakkan. Namun setelah Rasulullah datang membawa agama Islam, di situ wanita dimuliakan dan ditinggikan derajatnya, disetarakan dengan laki-laki. Di situ dapat kita lihat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya wanita adalah tiangnya negara. Apabila wanitanya baik, maka baiklah negara itu. Namun apabila wanitanya rusak, maka rusaklah negara itu. Ikhwati fillah, dari hadis di atas kita sebagai perempuan yang berkemajuan, mari memantaskan diri kita, memantaskan posisi kita untuk menjadi perempuan yang baik, sekaligus menjalankan misi ibadah, misi khalifah fil ard, juga untuk mewujudkan perempuan yang berkemajuan. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, disinilah kita harus tahu apa karakter perempuan yang berkemajuan. Karakter yang pertama adalah imtak, iman dan takwa. Apa itu iman? Iman adalah sesuatu yang kita yakini dalam hati dan kita ucapkan lewat lisan serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas kita harus iman kepada siapa? Tentunya harus iman kepada rukun iman yang 6 yang sudah kita pahami. Yang selanjutnya adalah takwa. Takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa juga bil makna khauf yang artinya takut. Takut kepada Allah akan azab Allah, takut kepada dosa karena balasannya adalah neraka. Karena dengan rasa takut itu kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Yang kedua adalah taat beribadah. Kita sebagai perempuan yang berkemajuan harus taat ibadah. Sebagai perempuan yang tauhidnya lurus, kita akan selalu meningkatkan ibadah kita. Ketika Allah berkata atiullah wa atiur rasul, maka jawaban kita seharusnya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Ikhwati fillah, dalam menjalankan ketaatan kita tidak boleh ada kata tapi dan tidak boleh ada kata nanti. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan, maka saat itu juga harus kita tunaikan. Contohnya, sudah dikatakan tadi bahwasanya memakai jilbab itu hukumnya adalah wajib. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan, saya sebenarnya pengen berhijab,
tapi nanti kalau saya nggak cantik gimana? Ya, itu yang tidak dibolehkan. Terus ketika kita mendapatkan perintah Allah juga tidak boleh ada kata nanti. Saya itu pengen bertaubat, tapi nanti sajalah kalau sudah tua. Ya, kalau malaikat Israel nggak segera WA, kalau langsung dipanggil gimana? Kapan kita harus taat kepada Allah? Maka dari itu Ibu, ketika kita diperintahkan untuk selalu taat kepada Allah, maka kita harus segera tunaikan. Selanjutnya adalah berakhlakul karimah. Kita sebagai perempuan yang berkemajuan harus mempunyai akhlak yang mulia. Muslim yang sempurna adalah muslim yang paling baik budi pekertinya. Di situ saya akan mengambil contoh Rasulullah, Ibu. Contoh Rasulullah ketika ia dakwah di negeri Taif. Di negeri Taif itu Rasulullah mendapatkan cacian, hujatan, makian, bahkan dilempari oleh batu bebatuan. Apakah Rasulullah mundur dari medan dakwah? Tidak. Rasulullah tetap berjuang menegakkan kalimatullah, hingga Rasulullah tidak mempunyai rasa benci, tidak mempunyai rasa dengki, bahkan ia sabar selalu di medan dakwah. Bahkan di situ Rasulullah berdoa, ya Rabb, semoga nanti di penduduk Taif ini suatu saat ada yang mau beribadah kepada Allah. Di tengah perjalanan pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di bawah pohon kurma seraya ia membersihkan aliran darah yang kena lemparan batu itu, seraya berkata, ya Rabb, seandainya dakwah ini bukan Engkau yang memerintahkan, sungguh sudah aku letakkan dakwah ini, sungguh aku tinggalkan dakwah ini. Namun karena dakwah ini Engkau yang memerintahkan, maka akan tetap aku jalankan. Ibu, dari peristiwa itu kita sebagai seorang muslimah yang berkemajuan, apabila dalam menegakkan agama Islam, apabila dalam dakwah ada tantangan, hujatan dan makian, kita pantang mundur, kita harus tetap berdakwah, selalu berada di jalan dakwah. Ikhwati fillah, selanjutnya adalah berpikir tajdid. Kita sebagai perempuan yang berkemajuan harus mempunyai pola pikir yang amik, harus mempunyai pola pikir yang mustanir, artinya jernih dan mendalam, yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadikanlah dalam pola pikir kita adalah dakwah poros kehidupan. Sekali lagi, dakwah sebagai poros kehidupan. Seorang wanita di kasur wajib melayani suaminya, di dapur wajib memasakkan keluarganya, di sumur wajib membersihkan, mencucikan pakaian keluarga. Namun di situ ada kewajiban yang lebih penting, yaitu dakwah. Balighul ani walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Selanjutnya adalah bersikap wasatiyah. Kita sebagai perempuan yang berkemajuan harus mempunyai sikap wasatiyah. Artinya kita tidak boleh fanatik buta. Ketika kita menemukan perbedaan pendapat, kita menjadikan umatan yang wasat, tengah-tengah. Dan kita tidak boleh terjerumus kepada asobiyah, karena asobiyah adalah dilarang oleh agama. Selanjutnya adalah amaliyah solehah. Kita sebagai perempuan yang berkemajuan harus mempunyai amal solih. Amal solih, apa itu amal solih? Amal solih adalah amal yang baik yang diniatkan hanya karena Allah. Karena amal yang baik tidak diniatkan karena Allah itu namanya amal salah. Walaupun baik, kalau tidak diatasnamakan, diniatkan karena Allah, itu namanya amal salah. Jadi kita sebagai perempuan yang berkemajuan harus meniatkan semua amal perbuatan kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat diterimanya amal itu ada dua, yaitu ikhlas dan sesuai dengan hukum syarak. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap ridho dari makhluk. Kadang dia berbuat baik, ben dilem, ben dipuji, ben dibilang dia itu pinter, ben dibilang itu adalah mahir. Lah itu yang tidak boleh. Ketika kita beramal harus dengan ikhlas.
dan ikhlas itu tidak pernah diucapkan dalam lisannya. Aku demben ke nyumbang masjid ini 100 sak loh, tapi aku yo ikhlas. Nah, orang yang berkata seperti itu harus dipertanyakan keikhlasannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk 7 karakter perempuan yang berkemajuan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.